Halo Konco, kembali lagi bersama saya Konco kalian semua. Video ini merupakan video part keempat dari komik Jepang yang berjudul ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian bisa paham jalan ceritanya dan tentunya membantu saya meningkatkan jumlah jam tayang channel ini. Sebelum kita memulai ceritanya, saya ingin membacakan sebuah komentar positif dari konco kita, Kopi-kopian. Kenapa lama sekali uploadnya, Min? Semangat. Maaf konco, minggu kemarin ada urusan keluarga, jadi tidak sempat editing. Semoga bisa dimaklumi. Oke, tidak perlu berbasa-basi lagi. Begini ceritanya. Melanjutkan video sebelumnya, setelah anak laki-laki ini berhasil melarikan diri dari gereja akibat keributan dan kekerasan yang dilakukan Jeff dan Reid, scene lalu memperlihatkan Krum dan Sherry. Di sini mereka berdua masih membahas tentang kota Outfield. Namun ada satu hal terakhir yang ingin Krum ketahui, di mana itu merupakan dungeon yang berada di kota itu. Belum sempat Sherry memberitahukannya, tiba-tiba anak laki-laki yang sebelumnya melarikan diri dari gereja muncul di sana sambil menangis. Ia lalu menceritakan kejadian yang sedang terjadi di gereja. Mendengar itu tentu saja membuat Sherry menjadi sangat terkejut. Tanpa pikir panjang, Sherry lalu berpamitan ke Krum, dan karena Krum juga mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki itu, Krum lalu meminta izin untuk ikut bersama mereka. Slide kembali lagi berpindah ke gereja. Terlihat Pak Pendeta sedang disiksa di sana. Sungguh keji perbuatan mereka. Tidak hanya menyetrum, mereka juga menginjak dan meludahi kelapa Pak Pendeta. Di tengah-tengah semua itu, duar! Entah apa yang dipikirkan autor komik ini, ia menggambarkan Krum dan Sherry muncul di sana dengan cara menghancurkan tembok gereja. Jeff yang melihat sosok Krum langsung mengenalinya, dan Reid sambil mengancam ia memperlihatkan elemen sihir petir yang ia kuasai. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini, berkata Jeff sambil berjalan dan mengarahkan pedangnya ke arah Krum hendak menyerangnya. Dihadapkan situasi seperti ini, Krum sadar jika pertarungan sudah tidak bisa lagi dihindari dan kring! Krum langsung melayani Jeff dengan serangan. Kaget melihat serangan Krum yang cukup cepat, Jeff yang dari awal sudah termakan emosi kemudian kembali menyerang Krum. Namun, tanpa melakukan banyak pergerakan, pedang Krum hampir saja menusuk dada Jeff. Walaupun Jeff bisa menghindari serangan itu, tapi dengan cepat Krum kembali mengayunkan pedangnya. Dan seketika ujung pedang Krum sudah berada tepat di depan mata Jeff yang terlihat hanya bisa terdiam. Melihat rekannya dipecundangi, Reid langsung mengaktifkan sihirnya dan Thunderbolt Tempo. Hampir saja petir Nami itu mengenai Krum, dan Reid yang melihat jika serangannya dapat dihindari langsung bergerak dan menyerang Krum dengan pedangnya. Bukan Krum namanya jika ia tidak mampu mengatasi semua serangan itu, dan dari sini dimulailah pertarungan pedang yang cukup epik antar keduanya. Jeff yang mengamati pertarungan itu berniat untuk menyerang Krum dari belakang. Tring! Niat hati ingin menghantam punggung, tapi sayang serangan Jeff berhasil dihentikan oleh Sherry. Akulah yang akan menjadi lawanmu, kata Sherry mengajak Baiwan. Diremehkan oleh seorang perempuan, Jeff yang sudah tenggelam di dalam emosi menyerang Sherry dengan membabi buta. Kurangnya pengalaman Sherry dalam pertarungan antar sesama manusia membuatnya terlihat cukup kewalahan, dan hal ini sangat disadari betul oleh Jeff. Bergeser ke pertarungan antara Krum dan Reid. Cukup seimbang mereka, namun untuk senjata yang digunakan Krum tentu saja kalah. Walaupun begitu, itu bukan menjadi hal yang serius. Di tengah-tengah pertarungan, Reid mengendorkan serangannya. Ia kemudian menceramahi Krum, menyombongkan dirinya dan menyuruh Krum untuk segera pergi dari sana sebelum ia menjadi serius dan menghabisi Krum. Mendengar semua ocehan itu, Krum berkata, dengan ancaman seperti itu tidak mungkin aku pergi saat situasi sudah sejauh ini. Reid yang mendapatkan jawaban seperti itu kemudian langsung mengaktifkan sihirnya. Melapisi pedangnya dengan sihir petir, Reid langsung menerjang Krum. Merespon serangan tersebut dengan cepat, Krum menghindarinya. Di sini Krum terpojok. Ia tidak bisa menggunakan kekuatannya 100%. sebab ia bertarung sambil mempertahankan skill perubahan wujud. Di sisi lain, Sherry yang menyadari Krum sedang terdesak membuatnya kehilangan fokus, dan tanpa berpikir panjang,
Jeff memanfaatkan momentum itu untuk menyerang Seri. Walaupun begitu, Seri yang sempat kehilangan fokus tetap bisa menahan serangan tersebut. Jeff yang sempat meremehkan Seri akhirnya dibuat sadar jika perempuan yang ia hadapi bukanlah perempuan sembarangan. Dengan dungunya, Jeff berkata, "Sialan, kenapa aku bisa kesulitan seperti ini?" Merespon perkataan tersebut, Seri juga berkata, "Apakah kau pikir aku akan kalah dengan seorang boti pirang sepertimu? Oh, tentu saja tidak." Mendengar hal tersebut, dengan emosi Jeff langsung menerjang Seri dan pertarungan mereka pun hampir mencapai puncaknya. Namun sebelum itu kita berpindah dulu ke pertarungan Krum dan Raid. Di sini Krum yang sudah benar-benar tersudut hanya bisa menghindari semua serangan tebasan petir dari Raid. Krum berpikir jika begini terus tidak ada pilihan lain selain melepaskan skill perubahannya dan melawan Raid dengan wujud monsternya. Melihat Krum yang putus asa, Raid langsung mengaktifkan sihirnya. Duar! Walaupun sempat menghindari serangan itu, namun Krum masih terkena serangannya dan itu membuat tangannya harus menerima luka. Menyadari lawannya sudah kehabisan langkah, tanpa pikir panjang Raid kembali menyerang dan kali ini ia memilih untuk melakukan serangan jarak dekat. "Selamat tinggal bocah, ini sudah berakhir," berkata Raid mengangkat pedang petirnya, bersiap menghabisi Krum. Merespon serangan tersebut dengan cepat, Krum juga mengangkat pedangnya dan pring! Pedang Krum langsung patah dan tidak hanya sampai di situ saja, tusukan pedang petir Raid yang cepat juga berhasil menusuk perut Krum. Raid yang berpikir jika telah memenangkan pertarungan itu harus dibuat terkejut tatkala ia menyadari jika ia tidak bisa menarik kembali pedangnya yang tertancap di perut Krum. Semua ini berkat skill regenerasi dan tentunya kemampuan Krum yang mampu mengendalikan sebagian dari bentuk perubahan monsternya. Melihat itu semua, Raid menjadi sangat terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang ia saksikan. Tanpa ia sadari, ia telah jatuh ke dalam perangkap Krum. Dengan pergerakan yang sudah terkunci, tanpa memberikan lawannya kesempatan, menggunakan teknik uppercut mematikan, Krum akhirnya berhasil mengalahkan Raid. Seolah tidak terjadi apa-apa setelah memenangkan pertarungan itu, dengan santai Krum mencabut pedang yang menusuk perutnya. Jeff yang melihat rekannya telah dikalahkan tidak bisa mempercayai semua itu dan ia semakin dibuat tidak berdaya tatkala Krum sudah mengarahkan pedang ke arahnya. Dihadapkan dengan dua lawan sekaligus, Jeff sadar jika ia tidak mungkin memenangkan pertarungan itu dan tanpa berpikir panjang, Jeff langsung mengaktifkan skill asap beracun untuk mengalihkan perhatian mereka dan memanfaatkan itu untuk kabur dari sana. Beberapa saat kemudian, setelah semua pertarungan itu, keadaan di gereja mulai kembali kondusif. Pak Pendeta juga sudah mendapatkan pertolongan pertama. Di sini Pak Pendeta sangat berterima kasih kepada Krum. Di tengah semua perasaan lega itu, Seri yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya, kemudian menyarankan agar Pak Pendeta dan semua anak-anak yang ada di gereja untuk mengungsi ke ibu kota. Mendengar hal tersebut, Pak Pendeta tentu saja memahami semua situasinya, di mana mereka sekarang pasti akan menjadi target dari kelompok Evil Dragon. Walaupun begitu, Pak Pendeta juga menyadari jika ia dan semua anak-anak pasti akan kesulitan untuk membiayai hidup dan membayar pajak di ibu kota. Tidak ingin menyerah, Seri kembali membujuk Pak Pendeta dengan mengatakan jika mereka tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan sebab ia akan berusaha untuk membantu. Namun tetap saja Pak Pendeta menolaknya dan berkata, "Kau sudah terlalu banyak membantu kami, Seri. Sesekali pikirkan dirimu sendiri. Tidak usah terlalu terbebani begitu. Aku yakin kami pasti bisa melewati ini semua." Mendengar itu, Seri pun hanya bisa terdiam. Pak Pendeta kemudian kembali melanjutkan perkataannya. "Sebaiknya kalian berdua meninggalkan kota ini secepat mungkin. Aku yakin daripada kami, kalian berdualah yang sekarang dalam situasi berbahaya. Evil Dragon pasti akan mencari kalian." Setelah semua percakapan itu, pertemuan mereka pun akhirnya selesai dan sekarang Krum dan Seri terlihat telah berada di luar gereja. Di sini sebelum berpisah, Krum kembali bertanya ke Seri tentang letak dungeon yang menjadi sumber awal bencana di kota itu. Tentu saja Seri dengan senang hati menjawab pertanyaan itu, namun Seri juga menyarankan jika lebih baik Krum tidak usah pergi ke dungeon tersebut.
Di sini seri menceritakan tentang suatu waktu ibu kota pernah mengirimkan para kesatrianya untuk membereskan dungeon itu. Namun tak ada satupun dari para kesatria itu yang keluar dari dalam dungeon tersebut. Dan itulah terakhir kalinya ibu kota mengirimkan kesatrianya. Mendengar semua informasi itu, Krum sadar jika dungeon yang ada di kota ini sangatlah berbahaya. Walaupun begitu, Krum juga tidak bisa pergi begitu saja. Sebab selain sangat membutuhkan EXP dari monster-monster kuat, Krum juga tidak bisa melupakan begitu saja apa yang menimpa Seri dan orang-orang yang ada di gereja. Dengan pemikiran ini, Krum sadar jika ia bisa membereskan dungeon itu, bukan hanya kenaikan level dan evolusi saja yang bisa ia dapatkan. Tapi ia yakin dengan itu secara tidak langsung kota Oatville pasti akan terbebas dari ancaman kelompok Evil Dragon. Meninggalkan Krum dan Seri, slide berpindah memperlihatkan Jeff yang telah berada di tempat persembunyian kelompok Evil Dragon. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru yang tidak lain adalah pemimpin dari kelompok Evil Dragon yang bernama Galroth. Jeff yang sudah menceritakan semua kejadian yang ia alami membuat Galroth menjadi sangat marah. Di tengah pertemuan itu kita kembali lagi diperkenalkan dengan karakter baru bernama Canela yang merupakan salah satu petinggi dari kelompok Evil Dragon. Seperti apa yang dilakukan oleh Jeff, di sini Canela juga ingin melaporkan sesuatu kepada Galroth. Apa yang Canela laporkan tentang ia yang terpaksa harus mengurangi jumlah orang yang berjaga di sekitar dungeon yang ada di kota itu. Mendengar laporan tersebut, Galroth merasa keberatan, namun Canela langsung memberikan alasannya, di mana semua itu dia lakukan untuk menyelidiki keberadaan para kesatria yang berasal dari ibu kota yang sedang menyusup ke kota Oatville. Seperti kata pepatah, kita tidak boleh menilai seseorang dari luarnya saja. Begitulah Galroth. Walaupun terlihat berantakan, ia tetap bisa berpikir jernih dan menerima semua laporan itu dengan tenang. Galroth kemudian mengatakan, kita bisa hidup nyaman di sini tidak lain karena berkat dari dungeon itu. Cepat cari tahu apa yang diinginkan para kesatria itu dan jangan sampai mereka mendekati dungeon. Meninggalkan Galroth dan para anak buahnya, slide kembali berpindah ke beberapa jam setelahnya. Di sini kita diperlihatkan Krum yang sekarang telah berada di bagian timur kota Oatville. Dan dari kejauhan tempatnya berdiri, terlihat lubang besar di tanah di bagian luar kota yang tidak lain merupakan lokasi dari dungeon itu sendiri. Krum yang sudah mempersiapkan diri untuk memasuki dungeon, pandangannya teralihkan oleh beberapa penduduk kota yang ada di sana. Ternyata di sana terlihat seekor monster tengah mengamuk menyerang kota dan penduduknya. Krum yang melihat hal tersebut kemudian bergegas menuju ke sana. Tanpa adanya prajurit yang melindungi kota, seorang om-om pemain gaple kemudian berniat untuk menghadapi monster itu sendiri. Namun apa daya, kecepatan tangan om-om pemain gaple itu tidak secepat tangan monster yang sudah melepaskan sihir bola apinya. Holy Magic, Holy Shield. Sepersekian detik bola api mengenai om-om itu, tiba-tiba sebuah sihir pelindung suci terbentuk dan melindungi om-om tersebut. Kemudian terlihat seorang wanita berjubah menyerang monster itu dengan pedang yang membuat sang monster harus mengambil jarak aman. Krum yang juga sudah sampai di sana melihat monster itu hanya berfokus ke perempuan berjubah, kemudian menyerang monster itu dengan sangat cepat. Trot! Walaupun tertebas dengan telak, monster itu masih bisa berdiri. Melihat kemunculan Krum, perempuan itu lalu membantu Krum menghadapi sang monster. Dan dengan mengalirkan sihir suci ke pedangnya tanpa mengalami kesulitan yang berarti, perempuan itu berhasil membelah monster tersebut menjadi dua bagian. Krum yang menyaksikan hal tersebut menjadi sangat terpukau. Namun tidak untuk perempuan itu, di mana saat memperhatikan Krum, perempuan itu menyadari jika pedang sucinya bereaksi terhadap sosok Krum. Krum yang di sini masih terhanyut dalam pemikiran yang saya juga tidak tahu apa yang Krum pikirkan, tidak menyadari jika perempuan yang berada di belakangnya telah bersiap hendak melakukan sesuatu. Dan om-om pemain gaple yang sebelumnya tiba-tiba memukul pundak Krum dan itu tentu saja mengagetkan Krum yang sedang melamun. Kemudian dilanjutkan dengan semua warga yang ada di sana, mereka ramai-ramai mengucapkan terima kasih terhadap Krum dan perempuan berjubah. Di tengah semua perasaan lega itu, monster yang dikira sudah tewas itu ternyata masih hidup.
Dengan kekuatan yang tersisa, monster tersebut lalu mencoba kembali menembakkan bola api. Melihat hal itu, kembali sihir pelindung suci dikeluarkan, namun monster tersebut mengarahkan bola apinya ke anak perempuan yang berada di luar jangkauan sihir pelindung suci. Krum yang juga menyadari maksud licik dari monster tersebut dengan cepat berusaha untuk menyelamatkan anak perempuan itu. Namun tidak seru jika anak perempuan itu dengan mudah diselamatkan. Dan duar! Menyampingkan semua resiko yang bisa ia dapatkan, mengorbankan semua usahanya dalam menyembunyikan identitas, Krum melepaskan sihir perubahannya dan menahan serangan bola api itu dengan tubuh monsternya. Kemudian tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya, Krum langsung berlari ke arah monster itu dan membelahnya lagi menjadi dua bagian. Melihat sosok Krum yang berubah menjadi monster, semua warga yang ada di sana pastinya terkejut dan lari menjauhi Krum. Dan apa yang didapatkan Krum setelah itu adalah sebuah serangan mendadak dari perempuan berjubah. Kau adalah shapeshifter, mengambil wujud manusia untuk menyerang seseorang secara diam-diam. Kau lebih berbahaya dari monster sebelumnya, teriak perempuan berjubah yang tentunya itu didengar oleh semua orang yang ada di sana. Lalu apa yang terjadi setelah teriakan itu? Air susu dibalas dengan air comberan. Warga yang sebelumnya Krum selamatkan kini berbalik hendak menyerang Krum. Dan apa yang Krum lakukan? Tentu saja ia memilih untuk melarikan diri dari sana. Tidak tinggal diam, perempuan berjubah kemudian bersiap melancarkan serangan jarak jauhnya ke arah Krum. Namun ia dihentikan oleh anak perempuan yang sebelumnya Krum selamatkan. Anak perempuan itu berkata untuk tidak menyerang Krum dan meyakinkan mereka semua yang ada di sana jika Krum benar-benar tulus menyelamatkan nyawanya. Mendengar pengakuan anak perempuan itu, para warga yang ada di sana sontak menyadari semua tindakan dari Krum yang sebelumnya. Namun tidak dengan perempuan berjubah itu. Ia tetap ingin mengejar Krum dan bersamaan dengan itu semua, seorang pria berambut putih muncul dan menghentikan niat dari perempuan berjubah. Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak menarik banyak perhatian? Kembalilah. Di sini kita akhirnya mengetahui jika perempuan berjubah itu bernama Mira dan pria berambut putih itu bernama Elan yang merupakan kaptennya, dan mereka berdua merupakan kesatria yang berasal dari ibu kota. Di sini juga kita mengetahui tujuan dari para kesatria itu mendatangi kota Oathfield, di mana tujuan mereka adalah mencari informasi mengenai seseorang yang dijuluki sebagai Red Man. Meninggalkan apa yang terjadi di kota, Slade kembali lagi berpindah dan memperlihatkan Krum yang sekarang sudah berada tepat di depan pintu masuk dungeon yang ada di kota Oathfield. Dan tanpa pikir panjang, Krum pun masuk ke dalam sana. Di sana Krum langsung dihadapkan dua lorong yang berada di dalam dungeon itu. Tidak tahu harus memilih yang mana, Krum memutuskan untuk menyerahkan keputusan itu ke pedang yang ia bawa. Setelah mendapatkan arah dari pedangnya tanpa pikir panjang, Krum berjalan ke sana. Belum juga jauh menyusuri lorong dungeon itu, langkah kaki Krum langsung terhenti akibat jaring laba-laba yang membuatnya terjatuh. Baru juga berdiri dari posisi jatuhnya, Krum langsung dikagetkan dengan kemunculan dua ekor monster laba-laba yang cukup besar, spesies Demon Spider. Kedua monster itu lalu membentuk sebuah lingkaran sihir dan Earth Magic Stone Ballet. Krum yang kakinya masih terjerat dengan jaring laba-laba hanya bisa menahan semua serangan itu mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Setelah serangan sihir itu selesai, Krum yang berniat memotong jaring laba-laba yang menjerat kakinya harus terhenti setelah monster laba-laba kembali melancarkan serangan jaringnya, dan itu menjerat kedua pergelangan tangan Krum. Bahkan serangan itu membuat pedang Krum terjatuh. Kedua monster laba-laba yang mengira mereka telah mendapatkan makanan harus mengubur semua impian itu tatkala Krum memanfaatkan jaring laba-laba yang menjerat kedua tangannya. Dengan sekuat tenaga, Krum menarik jaring laba-laba itu dan membuat kedua monster laba-laba tertarik ke arahnya. Mengandalkan kekuatan dan ketajaman kukunya, Krum lalu menghabisi kedua monster laba-laba itu dengan cukup mudah. Setelah pertarungan singkat itu, Krum cukup dibuat terkejut tatkala informasi kenaikan level muncul. Krum berpikir jika terus menghadapi monster seperti ini bukanlah hal sulit baginya untuk mencapai level 50 dan berevolusi ke tahap selanjutnya. Dari sini Krum kemudian kembali berjalan, namun baru beberapa langkah ia lewati, bayangan mata monster menatap Krum dari balik kegelapan.
spesies Great Demon Spider. Itulah nama monsternya. Dengan level 37, monster itu jelas jauh lebih kuat dari Chrome. Apakah Chrome gentar? Oh, tentu saja tidak. Pertarungan kedua Chrome di dalam dungeon kota Outfield pun dimulai. Namun, baru juga monster itu memulai serangan pertamanya dan Chrome harus dibuat susah payah menghindari serangan tersebut. Dan itu membuat Chrome yang awalnya bersemangat seketika kehilangan kepercayaan diri. Monster itu memang memiliki tubuh yang lebih besar daripada monster sebelumnya, tapi monster ini memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat Chrome sadar jika memahami kemampuan diri sendiri, sabar, dan tawakal merupakan salah satu kunci keselamatan hidup. Dan ya, Chrome memilih untuk melarikan diri. Dalam pelarian itu, Chrome melihat lubang kecil berukuran kurang dari ukuran tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Chrome langsung ke lubang kecil itu, kemudian meluncur dengan cepat masuk ke dalam sana. Dan begitulah cerita untuk video kali ini. Oke konco, videonya kita pause dulu sampai di sini. Untuk kalian semua, maaf jika uploadnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah saya katakan sebelumnya. Saya pikir bisa upload 2-3 video per minggu. Ternyata sulit juga. Tapi tenang saja, saya akan berusaha untuk memaksimalkan channel ini. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video ini. Terima kasih atas waktu kalian yang begitu berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan begitulah ceritanya.